Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi pada video pembelajaran ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai aljabar boolean ya. Aljabar boolean merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah matematika diskrit. Baik, sebelum dilanjutkan ya, silakan like dan subscribe channel ya, My Channel 83. Oke, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita ya pada video kali ini, yang pertama mahasiswa dapat mengetahui dan memahami definisi dan struktur aljabar boolean. Kemudian yang kedua, sifat-sifat aljabar boolean bagaimana. Yang ketiga, bentuk ekspresi boolean. Yang keempat, bentuk normal disjungtif. Yang kelima, bentuk rangkaian logika. Baik, kita akan lanjutkan. Apa itu aljabar boolean ya? Kita lihat definisinya. Aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner ya. Variabel biner artinya hanya memuat elemen 0 dan 1 ya, dan operasi-operasi logika. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf alfabet ya, dan 3 operasi dasar. Dengan operasi dasarnya apa saja? And ya, ini simbolnya. Kemudian or, ini simbolnya juga, dan not ya. Jadi 3 operasi dasar pada aljabar boolean. Baik, kita lanjutkan ya. Fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel biner yang menunjukkan fungsi suatu tanda sama dengan ya. Kemudian Ibu ulangi ya, menunjukkan suatu fungsi, kemudian suatu tanda sama dengan, dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk dengan menggunakan variabel-variabel biner. Konstanta 0 dan 1 ya. Kemudian simbol-simbol operasi logika dan tanda kurung. Nah, jadi inilah pengertian atau definisi dari aljabar boolean. Baik, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, secara umum aljabar boolean ya didefinisikan secara himpunan ya, sebagai satu himpunan dengan operasi, ini sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya, operasi AND, operasi OR, dan operasi NOT ya, serta elemen 0 dan 1 yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jadi ada sifat-sifat yang berlaku pada aljabar boolean. Yang pertama itu hukum komutatif ya. Hukum komutatif jika X or Y sama dengan Y or X ya. Ini cara bacanya ya. X or Y sama dengan Y or X ya. Lanjut ya. Hukum komutatif juga jika X and Y sama dengan ya Y and X ya. Jadi berlaku hukum komutatif ada 2 ya, untuk or dan untuk and. Lanjutkan nomor 2-nya ya, hukum kedua itu hukum asosiatif. Bagaimana hukum asosiatifnya? Buka kurung X or Y tutup kurung or Z itu sama dengan X or buka kurung Y or Z. Perhatikan cara membacanya. Lanjut hukum asosiatif yang kedua. X and Y tutup kurung buka kurung sudah ya. NZ sama dengan X N buka kurung Y N Z. Jadi hukum asosiatif ada 2. Lanjut yang ketiga, hukum distributif. Bagaimana hukum distributifnya? X or buka kurung Y N Z tutup kurung sama dengan buka kurung kembali X or Y tutup kurung N buka kurung kembali X or Z tutup kurung ya. Lanjut hukum distributif yang kedua, X N buka kurung Y or Z tutup kurung sama dengan buka kurung X N Y tutup kurung or buka kurung X N Z ya. Jadi ada 3 ini hukum distributif ya. Kita akan lanjutkan ke, Ibu ulangi. Hukumnya maksudnya ada 3, hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum distributif. Masing-masing mempunyai 2 ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke slide selanjutnya.
Ya, yang belum like dan subscribe silakan ya. Oke, sekarang yang keempat itu hukum identitas ya. Hukum identitas X or 0 itu sama dengan X. Kemudian X and 1 itu sama dengan X. Ini hukum identitas ada dua ya. Jadi X or 0 sama dengan X. Kemudian X and 1 sama dengan X ya. Hukum negasi atau komplement X or X komplement itu sama dengan 1. Kemudian X and X komplement itu sama dengan 0. Jadi ini hukum negasinya ada dua. Nah, kemudian elemen 0 biasa disebut, ini 0 elemennya kan elemen pada aljabar boolean itu hanya dua, ada 0 dan 1. Kalau 0 dinamakan elemen 0, kemudian kalau 1 itu dinamakan elemen unit ya. Oke, nah sekarang ya untuk lebih menyerupai operasi-operasi aritmatika, kadang-kadang simbol OR ya, simbol OR pada aljabar boolean itu dituliskan sebagai tanda plus ya. Kemudian simbol AND dituliskan sebagai tanda titik ya, titik ya, atau tidak dituliskan sama sekali. Jadi kalau misalnya ketemu ya pada operasi aljabar boolean tanda plus ini sama artinya dengan OR, kemudian tanda titik ya itu sama artinya dengan AND. Baik ya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Aljabar boolean dua nilai. Ini maksudnya jika B sama dengan 0,1 maka apa yang berlaku ya? Jika aljabar booleannya 0,1 maka ini operasi AND ya, operasi AND P dan Q ya, P and Q. Jadi kalau 0 and 0 itu hasilnya 0, 0 and 1 sama dengan 0 hasilnya, kemudian 1 and 0 itu sama dengan 0, kemudian 1 and 1 itu sama dengan 1. Ini operasi AND yang berlaku pada aljabar boolean dua nilai. Lanjut kita operasi OR ya, operasi OR pada aljabar boolean. Jadi kalau operasi OR-nya seperti ini, P dan Q ya, P dan Q variabel yang kita gunakan ya. Kemudian elemennya tetap 0 dan 1 ya. Kalau aljabar boolean sekali lagi ulangi itu hanya elemennya 0 dan 1. Jadi 0 ya, 0 ini bisa disebut dengan elemen 0 boleh ya. Atau satu elemen unit boleh juga ya. 0 or 0 itu hasilnya 0, 0 or 1 itu hasilnya 1, 1 or 0 itu hasilnya 1, 1 or 1 itu hasilnya 1. Baik, kita akan lanjutkan. Aljabar boolean dua nilai sudah selesai. Oke, ketinggalan satu lagi ya. Ini kan ada operasi tadi ada 3 kan, operasi dasarnya ada AND, ada OR. Satu lagi ya, ini ketinggalan. Satu lagi operasi komplement atau negasi. Jadi kalau P ya, P-nya 0 ya, 0 negasinya adalah 1. Kemudian sebaliknya, kalau 1 itu negasi atau komplementnya adalah 0. Kita akan melanjutkan pada teorema ya. Teorema yang pertama, hukum idempotent. Hukum idempotent itu X or X itu sama dengan X, kemudian X and X itu sama dengan X. Jadi sama dengan dirinya sendiri ya. Kalau misalnya X or X sama dengan X, kemudian X and X sama dengan X juga. Lanjut hukum ikatan. Hukum ikatan ada dua. X or 1 itu sama dengan 1, kemudian X and 0 itu sama dengan 0. Lanjut ketiga, hukum absorpsi. Hukum absorpsi artinya penghilangan ya, penghilangan. Perhatikan, X and Y or X itu sama dengan X ya. Jadi ada penghilangan Y di sini. Kemudian X or Y and X itu sama dengan X juga. Ini dinamakan hukum absorpsi. Lanjut yang keempat, hukum De Morgan. Bagaimana hukum De Morgan? Hukum De Morgan seperti ini, buka kurung, X or Y tutup kurung komplement itu sama dengan X komplement and Y komplement. Lanjut yang kedua, buka kurung, X and Y tutup kurung komplement itu sama dengan X komplement or Y komplement. Baik, kita akan lanjutkan ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ya, melanjutkan materinya. Yang sedang menyaksikan video ini, silakan di like dan subscribe channelnya. Oke, terima kasih.
Sekarang kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya mengenai ekspresi boolean ya. Bagaimana ekspresi boolean ya? Dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain ya. Dengan operator, operatornya ada 3 operasi dasarnya pada aljabar boolean, or, and, dan komplement ya. Dapat ditulis B menyimpulkan boolean ya, 2 nilai B, or, and, komplement. Di mana untuk aljabar boolean 2 nilai B merupakan himpunan dari 0 dan 1 ya. Oke, sekarang buat tabel kebenaran untuk 3 nilai. Sebelumnya, Ibu sudah membuat tabel kebenaran untuk 2 nilai ya. Tabel kebenaran untuk 2 nilai, operasi or, and, dan komplement itu sudah ada. Nah, sekarang untuk latihan soalnya ya, itu tabel kebenaran untuk 3 nilai ya. Jadi ada 1, 2, dan 3 untuk latihan soalnya. Baik ya, kita akan lanjutkan ini untuk latihan soal. Kita akan lanjutkan ke fungsi boolean. Bagaimana fungsi boolean ya? Fungsi boolean atau fungsi biner. Misalkan ya B sama dengan B, or, and, komplement 0 dan 1 adalah aljabar bool. Suatu fungsi boolean variabel adalah fungsi F memetakan B pangkat N ke B ya. Ini namanya fungsi boolean. Fungsi boolean sederhana adalah jika B sama dengan 0,1. Jadi F memetakan 0,1 pangkat N ke 0,1 ya. Perhatikan cara membacanya. Masukannya 0,1 pangkat N adalah dan keluarannya ya. Masukannya 0,1 pangkat N. Masukannya adalah 0,1 pangkat N. Ini maksudnya ya. Slide-nya ini. Pertukar ini. Masukannya adalah 0,1 pangkat N. Dan keluaran fungsi adalah 0,1. Karena kalau dalam aljabar boolean kan elemennya 0,1. Ya keluarannya berarti 0,1 ya. Sekarang kita lanjut. Operasi not ya. Not atau komplement. And ya. And atau dan. Kemudian or atau dalam logika dapat dipandang sebagai fungsi boolean dari. Jadi fungsi boolean dari 0,1 pangkat N ke 0,1. Baik ya. Kita akan lanjutkan ke slide terakhir. Ini slide terakhir mengenai fungsi boolean. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, fungsi not 0,1 ke 0,1 didefinisikan sebagai not X ya. Sama dengan 0 jika X sama dengan 1 ya. Kemudian not X sama dengan 1 jika X sama dengan 0. Not itu artinya komplement. Komplement dari 1 itu 0, komplement dari 0 itu 1. Baik ya, kita lanjut. Fungsi itu biasanya ditulis dengan tanda seperti ini ya, fungsinya fx ya, seperti itu ya. Lanjut yang ketiga, fungsi n 0,1 pangkat 2 menuju atau ke 0,1 didefinisikan sebagai fungsi n ya. Fungsi n x, y. Jika 0 ya, jika x sama dengan y sama dengan 1, maka fungsi n-nya adalah 0. Ini maksudnya seperti ini. X dan y-nya 1, maka fungsi n-nya adalah 0. Lanjut ya. Jika X dan Y yang lainnya, maka fungsi N-nya adalah 1. Ini maksud penjelasan dari poin ketiga. Sekarang untuk poin terakhir, fungsi OR ya, fungsi OR 0,1 kuadrat ya, pangkat 2 menuju atau ke 0,1 didefinisikan sebagai ya. Jadi seperti ini, fungsi OR X, Y ya. Ini bisa diulang lagi, dilihat kembali pada tabel 2 nilai ya. Jadi jika X sama dengan Y itu sama dengan 0. Jadi maksudnya seperti ini. Jika X-nya 0, Y-nya 0, maka fungsi OR-nya adalah 0 ya. Lanjut, jika X dan Y yang lainnya, X dan Y yang lain berarti ketentuan lain ya. X tidak sama dengan Y ya, maksudnya seperti itu. Maka fungsi OR itu adalah 1. Baik ya, pada materi kali ini ya sudah kita jelaskan semua ya, sudah kita pelajari sampai dengan fungsi boolean ya. Semoga bisa dipahami. Silakan mengerjakan soal latihan yang telah Ibu berikan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe ya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.